Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Liktiwati dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan PPT mengenai jamur patogen, yaitu Trichosporon beighlii. Pendahuluan. Jamur merupakan mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Jamur bersifat heterotropik, yaitu organisme yang tidak mempunyai klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tanaman. Jamur memerlukan zat organik yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, serangga, dan lain-lain. Kemudian dicerna menjadi zat anorganik yang kemudian diserap oleh jamur sebagai makanannya. Sifat inilah yang dapat menyebabkan kerusakan pada benda dan makanan. Jamur memperoleh makanan dengan cara menyerap atau absorb, sama dengan tumbuhan dalam hal menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, tetapi berbeda dengan tumbuhan yang menyerap makanan anorganik. Jamur menyerap makanan organik. Meskipun sama-sama mengambil makanan organik, jamur berbeda dengan binatang yang memperoleh makanan dengan mencerna atau diges. Jamur menyerap makanan organik karena tidak mempunyai klorofil yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis, sebagaimana yang dilakukan oleh tumbuhan berklorofil. Dahulu, fungi dipandang sebagai tumbuhan, tetapi kini hasil analisis DNA menunjukkan bahwa jamur lebih menyerupai binatang daripada tumbuhan. Beberapa jamur dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia atau disebut jamur patogen. Hampir di seluruh wilayah atau tempat di dunia, infeksi jamur selalu ada dan manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat terinfeksi atau terpajen oleh jamur patogen tersebut. Kasus penyebaran penyakit infeksi oleh jamur patogen ini seringkali melanda negara-negara yang beriklim tropis, salah satunya Indonesia. Dari ribuan spesies jamur, sekitar 100 spesies diantaranya diketahui dapat mengakibatkan mikosis atau infeksi akibat jamur pada hewan dan manusia. Mikosis dikelompokkan atas dasar tempat infeksinya pada tubuh manusia, yaitu salah satunya mikosis superfisial. Mikosis superfisial adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada daerah superfisial, yaitu kulit, rambut, kuku. Salah satu infeksi mikosis superfisial yaitu Piedra. Piedra dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu White Piedra disebabkan oleh Trichosporon beighlii dan Black Piedra diakibatkan oleh Piedrea hortae. Trichosporon beighlii adalah jamur yang menyebabkan piedra putih yang ditandai dengan benjolan atau nodus sepanjang rambut. Organisme yang menyebabkan piedra putih awalnya bernama Pleorococcus beighlii. Piedra putih ditemukan di rambut, ketiak, dan pubis, jarang mengenai rambut kepala. Krusta melekat erat sekali pada rambut yang terserang dan dapat sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Benjolan yang besar mudah dilihat, diraba, dan terasa kasar bila rambut diraba dengan jari-jari. Bila rambut disisir, terdengar suara klik. Distribusi geografik mengenai piedra putih, yakni penyakit ini jarang ditemukan, terdapat di daerah beriklim sedang. Jamur ini dapat ditemukan di tanah, udara, dan permukaan tubuh. Jamur penyebab piedra putih ini mempunyai hifa yang tidak berwarna, termasuk Monilia C. 2-4 unit. Secara mikroskopis, jamur ini menghasilkan Arthroconidea dan Blastoconidia. Benjolan pada piedra putih terlihat lebih memanjang pada rambut dan tidak padat dibanding piedra hitam. Anyaman hifa tidak padat, benjolan mudah dilepas dari rambut, tidak terlihat askus dalam masa jamur. Berikut klasifikasinya: filum Basidiomycota, subfilum Agaricomycotina, kelas Tremelomycetes, ordo Tramelales, familinya Trichosporonaceae, genus Trichosporon, spesiesnya Trichosporon beighlii. Piedra ada dua, yaitu piedra hitam dan piedra putih. Definisi piedra yaitu infeksi pada rambut berupa benjolan yang melekat erat pada rambut.
Benjolan berwarna hitam disebut piedra hitam, atau putih kekuningan disebut piedra putih. Patologis dan gejala klinis piedra putih. Lokasi lesi, rambut di ketiak dan pubis, kumis, janggut. Jarang menginfeksi rambut kepala. Kelainan sebagai benjolan putih kekuningan. Diagnosis piedra putih. Spesimen yaitu berupa potongan rambut dengan benjolan. Pemeriksaan laboratorium dengan KOH 10%. Anyaman hifa padat tidak berwarna. Biakan. Medium yang mengandung antibiotika. Suhu kamar 1-2 hari. Dan kultur pada agar Saborov. Epidemiologi piedra putih. Penyakit terdapat di berbagai daerah dingin di dunia. Belum pernah ditemukan di Indonesia. Pencegahan penularan yaitu menjaga kebersihan rambut, terutama rambut ketiak, pubis, kumis, janggut, serta rambut kepala tentunya. Pengobatan penyakit ini yaitu dengan memotong rambut yang terkena infeksi atau mencuci daerah dengan rambut yang terkena setiap hari dengan larutan sublimat 1/2000 dalam spiritus dilutus atau sampo yang mengandung ketoconazole. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.